potongan-potongan hikmah dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini adalah seorang ulama yang betul-betul memiliki kedekatan dengan Allah. Seorang ulama yang betul-betul mendalami hati seorang manusia, sehingga bisa dikatakan beliau ini adalah dokternya hati seorang manusia. Hadirin yang mulia, ternyata penyakit seorang manusia tidak hanya berkutat kepada pilek saja, tidak hanya berputar kepada pusing, darah tinggi, kolesterol, tetapi ternyata ada penyakit-penyakit hati. Ada masalah-masalah di dalam hati seorang manusia yang mana kebanyakan manusia mereka tidak menyadarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, min alamati mautil qalbi, termasuk tanda-tandanya kematian hati seorang manusia, adamul huzni, adalah ketidakadaannya rasa sedih, alama, atas perkara, fataka, yang perkara tersebut melewati engkau, minal muwafaqati, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa tarkun nadami, dan meninggalkan penyesalan, alama, atas perkara, fa'altahu, yang engkau lakukannya, min wujudiz zillati, dari wujudnya keterpelesetan di dalam melakukan kemaksiatan. Hadirin yang mulia, hari ini kita mengetahui tanda-tanda tubuh kita sakit. Kalau kita meriang, berarti ada tanda-tanda kita ini sedang terkena penyakit. Kalau kita napasnya sesak, kita tidak dapat merasakan makanan, kita tidak bisa mencium bau-bauan, itu tanda apa, Pak? Tanda kita kena COVID. Walaupun ada orang tanpa gejala. Hadirin yang mulia, kalau tanda-tanda penyakit di dalam jasad kita ini tidak kita perhatikan, maka kematian yang tiba-tiba akan datang kepada dia. Sepertinya masih senyum-senyum di pengajian, tahu-tahu senyumnya berhenti untuk selamanya. Itulah akibat dari orang yang tidak memperhatikan kesehatan jasadnya. Hadirin semua, ternyata penyakit seorang manusia bukan hanya jasad saja. Ada penyakit yang lebih parah lagi. Ada penyakit seorang manusia yang lebih mengerikan lagi. Yang mana kalau penyakit jasad, resiko terbesar adalah kematian. Resiko terbesar adalah berpisahnya ruh dengan jasad seseorang. Selesai sudah. Tetapi kalau penyakit hati seorang manusia, ini bisa berdampak selama-lamanya. Penyakit hati seorang manusia bisa ketika melanda seorang manusia, di dunia dia tidak bahagia, di akhirat dia menderita selama-lamanya. Hadirin yang mulia, ada sebuah penyakit
Kalau datang kepada hati seorang manusia, maka hati menjadi hati yang sakit. Ketika hati yang sakit dibiarkan, maka lama-lama hatinya meninggal dunia. Jadi yang meninggal dunia bukan hanya manusianya saja, Pak. Terkadang hati manusia lebih duluan meninggal dibandingkan dengan manusianya. Hadirin yang mulia, maka beliau mengatakan min alamati mautil qalbi. Kalau kita ingin tahu hatinya masih hidup apa sudah meninggal dunia, di antara tandanya adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Di antara tanda hati seorang manusia telah mati, telah meninggal dunia, tidak adanya rasa sedih saat ada ketaatan kepada Allah yang terlewatkan dari kehidupan kita. Hadirin yang mulia, mungkin kita tidak selalu sholat subuh di masjid. Terkadang karena kesibukan, kecapean, terlalu larut tidurnya, sehingga terkadang yang membangunkan kita adalah panasnya sinar matahari. Hadirin yang mulia, di saat sholat subuh terlewat dari kita, ataulah minimal sholat jamaah terlewat dari kehidupan kita, apa yang kita rasakan di dalam hati kita? Kalau dalam hati kita rasanya biasa aja. Kalau di dalam hati kita tidak ada kesedihan sedikit pun. Kalau di dalam hati kita tidak ada kesusahan sedikit pun gara-gara kebaikan terlewat dari hati kita. Min alamati mautil qalbi, jangan-jangan hati kita sudah mati. Karena seorang manusia, kalau dia masih normal, dia masih waras, itu kalau ada pengumuman pemerintah akan membagi uang bantuan krisis ekonomi global sebesar 1 miliar. Umpamanya Pak, ini umpamanya. Dan akan dibagikan jam 7 pagi. Maka jam 7 pagi orang sudah bangun semua, antri semuanya. Kita ketiduran di rumah, bangun-bangun pembagian duit sudah selesai. Kira-kira kita sedih apa biasa aja, Pak? Sedih apa biasa aja? Sedih. Kesempatan menjadi orang kaya di depan mata, hanya gara-gara ketiduran semua menjadi sirna. Hadirin yang mulia, kehilangan 1 miliar sudah menjadikan sedih hati kita. Padahal kalau kita melihat di dalam hadis, melihat di dalam Al-Quran, Masya Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, kesempatan-kesempatan taat kepada Allah yang Allah berikan kepada manusia, ini pahalanya dibandingkan dengan dunia dan segala isinya masih besar pahalanya. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh, 2 rakaat. Mungkin kalau kita mengerjakan paling-paling 5 menit lah. Sebentar atau lama itu, Pak? Sebentar. Allah mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha. Nanti pahalanya lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya.
Maka kalau orang itu hatinya sehat, hatinya masih hidup, ketinggalan qobliyah subuh sudah cukup untuk melukai hatinya. Ketinggalan sholat sunnah, bukan sholat wajibnya, sholat sunnah sudah cukup menjadikan dia kehilangan luar biasa. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kurang lebihnya, man syahida janazatan, barang siapa yang dia menghadiri jenazah orang Islam, kemudian dia mensholatkannya, kemudian dia ikut menguburkannya, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung yang sangat besar. Berapa banyak jenazah yang meninggal dunia kita tidak peduli, kita tidak mengunjungi, kita tidak mengucapkan selamat jalan untuk dia. Alangkah banyaknya kerugian-kerugian yang kita dapatkan di dunia. Hadirin yang mulia, kalau hati kita masih sehat, tentu terlewatnya kebaikan-kebaikan itu menimbulkan kesedihan di dalam hati kita. Kalau sudah mati, adamul huzn, kesedihan itu tidak akan pernah terasa. Hadirin yang mulia, ini yang pertama. Tanda yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zillat. Tandanya hati seorang manusia sudah meninggal dunia. Yang kedua, adamun nadami, tidak adanya penyesalan. Adamun nadami, tidak adanya penyesalan di dalam hati saat diri sedang bermaksiat kepada Ilahi. Hadirin yang mulia, mau tidak mau kita semua adalah seorang manusia. Siapakah manusia? Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia itu dinamakan sebagai seorang manusia likathratin nisyan, karena dia gampang lupa. Buktinya sama Allah dipanggil sholat, azannya berapa kali, Pak? 5 kali dipanggil setiap hari. Tapi datangnya tidak selalu. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini mudah lupa. Begitu juga hadirin yang mulia, seorang manusia walaupun di dalam hatinya ada tekad untuk taat, tekad untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi, pasti akan datang satu masa tak terasa dosa kembali dikerjakan olehnya. Entah matanya berdosa, entah telinganya berdosa. Kadang-kadang niatnya pengen datang ke masjid untuk dengarkan pengajian, ketemu temannya di masjid, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Loh, kok temannya nggak ada? Biasanya barengan. Oh, dia sedang begini. Maka niatnya pergi ke masjid pengajian, malah gunjing orang. Dosa atau tidak? Dosa. Hadirin yang mulia, begitulah kehidupan kita. Susah bagi seorang manusia untuk bersih dari dosa. Tetapi ada perbedaan antara pendosa yang masih sehat hatinya dan pendosa yang sudah meninggal dunia hatinya. Beliau mengatakan tandanya orang yang hatinya sudah mati adamun nadam, tidak adanya penyesalan di dalam dirinya saat dosa dilakukan olehnya. Hadirin yang mulia, mari kita renungi, sudah berapa banyak dosa kita kepada Allah? Sudah berapa banyak salah kita kepada Allah? Sudah berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar dalam kehidupan kita? Mata kita berdosa,
Mulut kita berdosa, merendahkan orang, meremehkan orang. Telinga kita berdosa mendengarkan omongan-omongan yang tidak dicintai oleh Allah. Kaki kita juga banyak berdosa, entah sudah melangkah kemana saja, ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho dengannya. Hadirin yang mulia, masihkah ada rasa penyesalan di dalam hati kita? Masihkah ada rasa ingin berhenti dari sebuah dosa? Masihkah ada rasa kemantapan di dalam hati, aku tidak akan mengulanginya? Bila itu tidak ada di dalam hati kita, maka kita perlu sholat jenazah untuk hati kita.